Oke, welcome back guys. Welcome back to our channel. Special guest kali ini ditemani oleh Bitcoin OG ya. Udah dari 2012 ya, Mas? Apa 2013? Enggak, kalau aku malah 2017 sebenarnya. Oh, 2017. Iya, yang lebih lama malah Mas Dani sebenarnya. Oh, ya, ya kita bersama Mas Chris Thohir dan juga Mas Bayu sebagai ini guest. Dan sebelum kali ini masuk ke konten kali ini, kita ini dulu ya guys tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin bisa share sedikit backgroundnya, terus gimana bisa sampai Bitcoin, maksudnya masuk ke dunia Bitcoin itu gimana, Mas? Kalau aku sih backgroundnya memang udah dari dulu di dunia keuangan ya. Memang udah dari orang tua juga di asuransi gitu loh. Kemudian ya along the way ganti-ganti sektor keuangannya aja gitu loh. Dari asuransi ke investasi dan sebagainya. Kalau investasinya sendiri sih udah dari 2009 sebenarnya. Maksudnya nimbrung sendiri di dunia investasi udah dari saham sampai instrumen di luar lah. Gitu. Kemudian masuk ke kripto itu waktu 2017 karena dijelasin sama Mas Dani. Ini nih ada nih peluang mining. Nah, startnya dari sana. Gitu. Nah, waktu itu saya ingat 2019 kalau nggak salah sih sekitar 1 bulan sebelum Idul Fitri. 2017 1 bulan sebelum Idul Fitri. Nah, di sana baru mulai. Gitu. Jadi belajar dari yang nggak ngerti rakit komputer jadi ngerti, dari nggak ngerti setting semua jadi ngerti gitu. Ya belajar. Gitu. Berarti ya karena kan cuma 6 unit kan VGA-nya, jadi nggak masuk akal juga kalau hire orang atau ngebayar untuk setup kan. Gitu. Oh ya, berarti udah lama ya guys kalau kita lihat Mas Thohir ini udah 2017 Crypto OG. Jadi sebelum saya masuk ke pertanyaan lain, ya balik lagi ke background lagi ya Mas. Berarti Mas sama Mas Dani itu co-founder CryptoWatch atau memang Mas punya yang lain, apa namanya? Kayak side job yang lain? CryptoWatch kita bangun bersama. Waktu itu bertiga malah. Gitu. Cuman akhirnya ada satu memilih untuk keluar kan. Karena mungkin ada kesibukan lain lah yang lebih diprioritaskan gitu loh. Nah, awalnya sih kalau aku kenal Dani udah lama malah, udah dari 2009 malah aku kenal dia. Jadi udah lama banget. Sampai akhirnya kita jumpa kembali di tahun 2016 kalau nggak salah. 2016 kita jumpa kembali, baru di saat itu saya mulai masuk ke dunia tech. Gitu. Waktu sebelum itu saya nggak ngerti tech lah gitu loh. Cuman tahu pakai tapi nggak ngerti ada yang namanya startup gitu. Itu nggak ngerti. Punya ide itu nggak ngerti cara eksekusinya. Nah, akhirnya setelah kita jumpa saya masuk ke tech scene, di sana baru lebih terekspos ke teknologi. Nah, akhirnya setelah itu baru ngobrol-ngobrol. Kebetulan di 2017 kita baru mulai CryptoWatch. Itu. Tapi sayangnya kita mulai CryptoWatch itu bisa dibilang mendekati akhir dari bull run-nya. Jadi itu kalau nggak salah di bulan September waktu itu. September 2017 kita baru mulai. Gitu. Dan waktu itu masih mulai di WhatsApp. Cuman karena keterbatasan cuma 200-an orang, kita sempat bisa jadi 2 grup. Kita jadi buat 2 grup, cuman akhirnya ngerasa repot kan. Kita pindahin, sempat ke Discord, baru ke Telegram. Gitu. Ya sekarang udah dari ratusan udah ribuan ya sekarang ya ininya. Bisa dibilang sih bull run terakhir yang sekarang lagi jalan, growth-nya 100% malah. Jadi tiba-tiba gitu loh. Soalnya kita udah lama istilahnya nggak bisa nyentuh angka 1.000. Ya kan? Akhirnya nyentuh angka 1.000, bahkan sekarang udah hampir 2.000 gitu. Iya, biasanya juga yang 1.000 pun juga dia influencer dari instrumen lain, cuman dia udah masuk kripto lagi bulan baru dia numpang ini banyak lah. Aku nggak pengen sebut juga. Jadi kenapa CryptoWatch Mas? Namanya CryptoWatch Mas. Maksudnya kan Kodani sendiri kan
maksudnya Bitcoin maksimalis ya. Maksudnya Yes. kita di sini mengedukasi orang bahwa sebenarnya di sini Bitcoin itu bukan sekedar investment kan, maksudnya lebih dari itu kan. Nah, bisa Lebih jelaskan dari sedikit itu. kenapa Crypto Watch, Mas? Oke, jadi awal mula namanya adalah kita pengen di dunia kripto ini ada orang yang jadi idealisnya gitu loh. Jadi istilahnya kita ngebantu orang untuk nyari tahu sebenarnya project ini bagus atau enggak. Karena dulunya kan kita jujur-jujuran aja kita semuanya investing di koin-koin aneh-aneh gitu. Jadi bahkan koin-koin yang istilahnya orang Indonesia 1 juta umat kena apa namanya eh, kena damnya, kita juga kena gitu loh. Tapi dari sana justru kita belajar banyak gitu loh. Jadi tujuan utamanya sebenarnya Crypto Watch ya kita pengen KPK-nya kripto ya kita gitu loh. Ya, Mas. Oke. Ya itu aja Wah, mungkin dari. dicatat. Iya, aku udah udah gue bilang tadi aku banyak catatan sudah, udah banyak yang aku Waduh. tahu kan masalah. Mungkin ntar abis ini background sudah, jadi sekarang fundamentals, technicals mungkin ada 3 Boleh, kategori boleh, lagi ya. Fundamental sendiri, Mas boleh. ini apa mentranslate Bitcoin white paper ya, Mas. Maksudnya Mas sendiri Yes. sebelum ini kan apa enggak apa ngecek dulu apa yang udah ada yang translate apa belum, apa Mas langsung gas aja gitu? Awal pertama aku nggak ngecek sama sekali, aku nggak ngecek, cuman pernah nyari-nyari tahu apakah ada versi Bitcoin white paper dalam bahasa Indonesia. Cuman sampai itu nggak pernah nemu yang istilahnya officially diakui oleh komunitasnya Bitcoin, yaitu bitcoin.org. Akhirnya saya berinisiatif waktu itu, kebetulan waktu itu juga ya agak-agak kerjanya masih mocok-mocok lah. Mocok-mocok itu bahasa Medan kali ya. Iya. Kerjanya nggak tetap waktu itu. Jadi kerjanya karena freelance, dan waktu itu kan kita lagi nge-build Crypto Watch juga. Saya Iya. pikir nih kalau misalnya kita pengen orang Indonesia lebih banyak yang masuk di dunia kripto, tapi mereka terhambat oleh bahasa, maka adopsinya akan cenderung lebih lambat. Nah, Iya. dari sana saya punya inisiatif untuk nyoba buat gitu loh. Dan kebetulan setelah saya post di GitHub-nya Bitcoin, kemudian ada 2 orang lagi yang jujur saya nggak tahu, tapi salah satunya yang pasti adalah salah satu maintainer dari GitHub-nya Bitcoin ini yang juga orang Indonesia. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti cek yang bahasa Indonesianya, ada nama saya, ada K. Hendrawan. Nah, itu salah satu maintainer GitHub-nya. Gitu. Iya, ya guys, nanti kita bakal share link Bitcoin white paper-nya di link deskripsi. Ya itu nature dari Bitcoin juga sendiri, Mas. Soalnya decentralized kan, open source, jadi orang bisa Betul. di GitHub sendiri bisa ngecek dan ya itu Betul. Bitcoin nature juga. Terus kalau secara fundamental dari Bitcoin kan memang apa Mas udah translate Bitcoin white paper. Ada ini nggak, Mas? Maksudnya misalnya Mas mau jadi translator dari Bitcoin standard dari Seva Dinamus. Soalnya kan Bitcoin standard sendiri kan secara makro ya ekonomisnya ya. Jadi kalau misal orang Indonesia lebih paham mengenai Bitcoin secara makro, mungkin edukasinya bisa lebih sampai. Menurut Mas ada ke arah ke sana? Maksudnya pengen narik royalti juga dari Bitcoin standard yang Seva Dinamus. Soalnya udah di berbagai language juga sih, saya lihatnya. Di Indonesia belum ada. Saya sendiri sih belum pernah belum pernah tahu ya. Maksudnya belum pernah nyari tahu ke sana gitu loh. Soalnya kalau saya sih tipenya kalau saya belajar, saya lebih prefer belajar ke yang aslinya dan pengembangan dari si aslinya ini gitu loh. Contohnya misalnya Segwit dan sebagainya gitu. Daripada ke kubu-kubu tertentu gitu loh. Karena sering sekali yang kubu-kubu tertentu ini malah nanti akhirnya belok dan akhirnya jadi nggak sesuai gitu loh. Iya. Gitu. Iya, soalnya si Seva Dinamus ini yang apa salah satu ini apa Bitcoin OG juga yang apa profesor economics yang bukan mempromosikan sih, maksudnya dia mengelaborasi Bitcoin secara fundamental itu sendiri. Sekarang pertanyaan berikutnya ya masih fundamental juga ya, Mas. Maksudnya
semua aset kan punya risknya masing-masing ya, Mas. Tergantung Betul, kadar ya. Apalagi betul. Bitcoin ini kan dalam tanda kutip masih baru ya. Jadi Hmm. menurut Mas downside risk dari Bitcoin ini apa, Mas? Maksudnya apakah Satoshi cash out atau 51% attack atau gimana, Mas? Kalau saat ini sih menurut saya masih hanya seputar volatilitas ya. Kalau Satoshi cash out, saya sendiri sih agak ragu itu bakal terjadi. Karena kalau dia cash out, most probably dia punya visi nggak bakal tercapai jadinya. Iya, Karena dengan adanya dia cash out, berarti network ini terlalu didominasi oleh dia, gitu loh. iya, Ya, ya kabarnya kan dia pegang 1 juta BTC, yang iya, mana sampai sekarang ya jujur aja nggak terbukti kan, apakah itu benar-benar punya dia. Hanya iya, karena wallet itu tidur udah berapa puluh tahun kan belum tentu punya dia, gitu. iya, Ya kalau saya sendiri saya nggak ngelihat itu sebagai risk. Yang saya lihat risk yang saat ini ada adalah volatilitas jangka pendek, yang mana saat ini ya perlu kita ingat lagi gitu loh, bahwa banyak sekali orang yang masuk ke market kripto ini tanpa tahu apa-apa. Jadi benar-benar cebur, hanya dengar si A, si B, si C ngomong, wah ini kripto bisa naik, wah ini ada koin X yang naiknya 1000%, kemudian dianggap semua koin itu sama. Jadinya orang-orang masuk ke sini lebih spekulatif, sama sekali nggak baca white paper, nggak ngerti apa-apa, yang akhirnya nantinya nyalahin orang. Udah ada nih kasus beberapa influencer yang iya. disalahkan Heeh. gitu. Ya, jadi ya risk ditanggung sendiri, reward pun juga ditanggung sendiri. Ya itu ya, Mas, Setuju, intinya. setuju. Ya, jadi masih di fundamental nih, Mas. Orang menganggap Bitcoin ini suatu aset, tapi ada juga yang menganggap Bitcoin ini currency. Menurut Mas di sini posisi di Bitcoin sekarang masih di tahap mana, Mas? Maksudnya kalau memang aset berarti kan sandingannya sama gold, Mas. Jadi menurut Eh, gimana? Kalau saya sendiri, saya sudah lama melihat Bitcoin sebagai suatu aset, bukan sebagai suatu currency. Karena dari karakteristik currency, Bitcoin itu bisa saya katakan nggak cocok gitu loh. Dengan jumlahnya yang sangat terbatas, yang ada nantinya kayak kejadian Bretton Woods kemarin gitu loh. Bretton Karena Woods. alasannya, wah emasnya nggak cukup nih, akhirnya eh, diubah lagi gitu loh. Mm-mm. Dan saat ini kan Bitcoin sudah kita tahu bahwa jumlahnya adalah 21 juta Heeh. gitu. Dan ini karakteristiknya lebih dekat ke emas sebenarnya. Walaupun kalau kita telisik lebih jauh, ada plus, ada minusnya masing-masing. Emas ada plusnya, Bitcoin juga ada plusnya. Minusnya masing-masing juga ada gitu. Iya. Jadi apakah ini yang terbaik? Balik ke masing-masing. Judgment masing-masing. Saya nggak bisa katakan, wah ini the best gitu loh. Iya. Karena kalau misalnya saya katakan ini the best, masuknya pas di ujung harga paling atas, harganya Hmm. turun, saya disalahkan gitu Nah, loh. ya. Tapi pelajari baik-baik, white paper itu hanya 9 halaman, dibaca, Iya. jangan dibiarin saja gitu loh. Iya. Ya, nanti saya share kita share di link deskripsi ininya apa white papernya. Terus Ya. masuk ke ini, Mas. Oh ya, sebelum ini pertanyaan terakhir masih di fundamental juga. Ya, Bitcoin ini kan decentralized money kan, Mas. Maksudnya Betul. jadi kita full control of our money. Jadi misalnya kalau ada negara yang hyperinflasi, terus ada negara ya dalam notabene mismanage lah. Kayak kemarin Kolombia dia ini kan apa beritanya warganya ngamuk gara-gara si Kolombia itu naikkan pajaknya ke ya saya bukannya anti pajak atau gimana, cuman uh, balik lagi ini preferensi masing-masing kan, Mas. Jadi Yep. menurut Mas selain unconfiscatable value dari Bitcoin, value proposition dari Bitcoin itu selain itu apa lagi ya? Yang ditawarkan oleh Bitcoin saat ini. Iya, Eh, yang pasti dengan adanya Bitcoin kita jadi apa namanya, nggak bergantung sama sistem keuangan tradisional saat ini. Di mana seperti yang kita ketahui sistem keuangan tradisional saat ini itu sangat berpihak ke pihak tertentu. Saya nggak jelasin lah pihak siapa gitu loh. Tapi menurut saya sih kita sudah cukup bijak untuk mengetahui kira-kira sistem keuangan saat ini lebih ke siapa nih condongnya gitu loh, daripada ke kita yang istilahnya nggak punya privilege, yang nggak punya apa-apa, yang nggak kenal siapa-siapa,
yang pengen punya kesamarataan atau kesetaraan keuangan gitu. Nah, dengan adanya kripto ini sebenarnya ini yang dipromosikan, yaitu independence of investing and punya money gitu loh, punya duit. Karena saat ini masih banyak sebenarnya negara-negara yang tidak punya kebebasan untuk memiliki uang. Nah, coba deh nanti kalau ada sempat sekali-sekali cari tahu keadaan ekonomi di negara-negara di Afrika. Kebetulan kantor saya itu kan kantor yang multinasional banget. Saya punya banyak sekali teman-teman yang datang dari Afrika. Kita sempat ngobrol soal keuangan di sana, dan saya sangat shock dengan kondisi keuangan di sana gitu loh. Di mana ya fine lah, di Indonesia semuanya baik-baik, walaupun kita ngerasa pemerintah kita masih tidak up to standarnya kita, tapi masih jauh lebih baik daripada negara-negara di Afrika. Bayangin contoh yang saat ini cukup baru kejadiannya di Lebanon. Lebanon 2019 lalu baru aja krisis kembali. Krisis itu mengakibatkan sistem pertukaran mata uang mereka itu jadi aneh banget. Bayangin kalau misalnya kita nih sebagai turis datang ke sana, kita bawa US dollar. Untuk nukerin US dollar ini ke duitnya mereka, itu kursnya aja ada 3. Jadi kurs yang 3 ini perbedaannya itu jauh banget. Kalau kita pakai kurs yang di bank, itu malah lebih mahal daripada kurs yang di black market. Dan mahalnya itu 6-7 kali lipat. Jadi istilahnya kalau saya makan burger nih, burger yang sama, kalau saya bayar dengan kurs black market, itu harganya misalnya katakan $2. Tapi kalau saya bayar dengan kurs kartu kredit, itu jadi $15. Gitu. Nah, ini terjadi di banyak sekali negara-negara yang tidak memiliki kebebasan untuk memiliki uang itu. Gitu. Dan ini terjadi di negara-negara Afrika, negara-negara Amerika Latin, yang mana bisa dibilang gap antara si kaya dan si miskin tuh gila jauh banget gitu. Nah, cryptocurrency dalam hal ini Bitcoin kemungkinan besar akan bisa menyelesaikan masalah ini gitu loh. Nah, cuman sekarang problemnya adalah banyak orang masih enggan untuk belajar karena ini kan barang baru kan, gitu. Belum lagi mereka katanya nggak melek teknologi. Ya fine, lu nggak melek teknologi nggak apa-apa, tapi at least lu coba cari tahu gitu loh. Ya sebagai informasi, saya sendiri kan bukan orang yang background teknis. Dalam artian saya bukan orang IT. Saya dari orang akuntansi gitu loh. Ya saya belajar teknologi ini ya cari tahu sendiri gitu loh, pelajari. Kalau nggak tahu ya nanya yang lebih ngerti gitu loh. Makanya kenapa masih sering sekali kalau di grup saya nanya-nanya soal teknologi dari Bitcoin ke Mas Dani. Karena beliau pasti lebih ngerti kalau soal teknologinya. Beliau memang kuliah IT dan kuliahnya juga bukan di Indonesia aja gitu loh. Nah, jadi pastinya akan lebih saling memenuhi lah, saling mengisi, betul. Oke. Ya itu jadi intinya Bitcoin ini kalau timingnya pas juga ya, maksudnya itu greatest transfer of wealth ya Mas, maksudnya. Yes, bisa dibilang begitu. Distribusi lah, bukan transfer lah, mungkin distribusi lah. Karena kan saat ini distribusinya nggak merata kan. Nggak merata. Gitu. Ya, terus kita tadi yang fundamental sudah, sekarang masuk ke technical ya Mas. Maksudnya saya di sini ada beberapa pertanyaan buat Mas. Mas sendiri trader atau maksudnya udah lama kan trader, kemarin udah cerita juga kan? Bisa dijelaskan sedikit Mas? Saya sendiri kalau misalnya dari trading style saya lebih katakan saya swing trader. Swing trader itu maksudnya saya beli, saya nggak langsung jual di hari yang sama. Tapi saya mungkin hold beberapa bulan atau mungkin hingga beberapa tahun. Kemudian baru saya exit. Ya mungkin istilah trading style ini juga berbeda dari sisi instrumennya. Kalau misalnya kita bercerita trading di CFD nih, contohnya Forex. Mereka akan selalu mengatakan, oh swing trader itu yang trading 1 minggu sampai 3 minggu. Gitu. Yang di atas itu namanya position trader. Tapi kalau di kripto kita kan masih lebih cenderung hold-nya lebih lama dibandingin di CFD. Nah, ini tentunya akan memberikan angka durasi yang berbeda dengan CFD. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman banyak yang datang dari CFD, Forex, Futures dan sebagainya,
Ya mungkin akan ada perbedaan istilah ini. Nah, tapi kalau yang saya gunakan swing trader ini lebih dekat ke gaya swing tradernya saham gitu. Yang Oh, mungkin saya hold beberapa bulan hingga beberapa tahun gitu. oh iya. Wait Mas, ini saya mau ngecas dulu ini bentar. Sip, sip, sip. Udah. Jadi kita udah ketahui bersama ya guys, si Mas Christo Hiridi memang udah berpengalaman trading. Udah berapa tahun Mas trading? Dari 2017 Wah, juga ya? Dari 2009 ya? 2009, Kalau Bang. instrumen lain ya? Iya. Iya, gitu. Oh, iya. Saya sendiri dari 2009 awalnya start dari saham, kemudian ke saham luar negeri, jadi Amerika, Hong Kong. Kebetulan yang lain ya saya nggak samperin lah. Yang saya samperin cuma Amerika dan Hong Kong. Kemudian ke futures, commodity, options gitu. Yeah. Kemudian di Amerika kebetulan bondnya ada futuresnya. Jadi bondnya juga udah pernah gitu. Kemudian CFD itu ya ada forex, ada commodity juga dan lain-lain. Kemudian ya sekarang ya ke kripto gitu. Yeah. Nah, untuk kripto sendiri saya nggak sentuh derivatifnya karena jujur saya belum sempat untuk pelajari. Tapi secara konsep ya saya ngerti kira-kira seperti apa bentuknya. Gitu. Ya Mas kan udah berkecimpung lama di dunia trader kan. Maksudnya kalau dibandingkan Bitcoin ini ada fase boom and bust-nya. Jadi ya ini bukan rekomendasi atau apa ya Mas. Ini preferensi Mas. Maksudnya di kripto sendiri plus minusnya kalau dibandingkan instrumen lain itu gimana Mas? Trading style-nya? Kalau gini, kalau misal kita mau bandingkan kripto, saya bisa katakan lebih cocok kita bandingin sama emas karena mungkin karakteristiknya yang sama banget. Kalau saya bandingin sama forex ataupun sama saham, mungkin karakteristiknya terlalu jauh, terlalu jomplang. Kripto di sisi ini yang saya fokuskan hanya Bitcoin. Saya nggak fokuskan ke yang lain, gitu. Nah, kalau Bitcoin ini sendiri pergerakannya bisa saya katakan cukup volatile. Kita bisa expect pergerakan naik turun satu hari 20% itu bisa aja terjadi. Walaupun untuk saat ini kejadian tersebut nggak sesering di tahun 2013 ataupun 2017 lalu. Tapi masih ada kemungkinan seperti itu. Contohnya beberapa minggu lalu kan ada kejadian tuh turun 15% kalau nggak salah. Itu di hari Minggu pagi pula itu kan. Orang lagi tidur-tidur tiba-tiba turun dia gitu. Gitu. Ya, berarti memang Bitcoin ini memang masih volatile ya, walaupun nggak sevolatile dulu ya, soalnya institusi udah banyak strong hand gitu ya. Betul, betul sekali. Ya, terus ini kan banyak, ya ini balik lagi ke price prediction ya sih. Maksudnya orang kan punya self-fulfilling prophecy masing-masing kan, maksudnya ekspektasi masing-masing. Bitcoin di bull market kali ini bisa sampai 100K, 200K. Nah, di posisi Mas sendiri gimana? Prediction Mas sendiri di bull market ini gimana? Terus time frame-nya sampai berapa lama? Saya nggak terlalu over optimistik ya. Saya sendiri sudah nargetin 100.000 semenjak Januari kemarin. Jadi dari Januari kemarin sebenarnya udah pernah di interview beberapa media. Saya juga sudah sampaikan bahwa 100.000 akan menjadi titik yang cukup krusial di tahun ini. Kemungkinan tercapainya ada nggak? Menurut saya cukup besar sebenarnya. Apalagi dengan price yang saat ini sekitar 50-an ribu. Artinya kemungkinan Bitcoin naik 100% masih ada, tapi kapan? Harapan saya sih setahun ini, dalam tahun ini bisa terjadi. Tapi kita juga nggak tahu apa yang bisa terjadi dalam 6-7 bulan ke depan. Apakah ada hambatan di depannya yang bisa ngebuat ini nggak terjadi? Menurut saya tetap ada gitu loh, karena tetap aja ada orang-orang yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam hal ini bisa aja misalnya institusi harganya udah naik 90.000, ya udah saya jual semua gitu loh. Dan waktu itu harganya bisa tertekan banget gitu. Karena ketika ada banyak orang yang mempercaya harga mencapai titik tertentu, ini malah ngebuat harganya bisa nggak tercapai ke titik tersebut. Sering terjadi di kripto. Itu hal yang sama terjadi di tahun 2017 silam.
Orang-orang percaya Bitcoin bisa ke 30.000, gagal kan? Gagal. Gitu. Ya, Jadi balik memilih lagi kalau konservatif gitu ya. saya lebih konservatif, dan di sisi lain saya tetap stay objektif ngelihat harga itu kemana gitu loh. Iya. Contohnya saat ini nih, banyak yang udah pede bahwa nih akan bullish. Tapi saya sendiri saya masih ngerasa bullishnya masih nanggung nih, belum ada konfirmasi apa-apa gitu loh. Iya. Kalau mau masuk spekulasi ya silakan, duit masing-masing kan, profit juga Iya. dinikmati sendiri, nggak bagi kan gitu. Iya. Jadi kalau saat ini saya sendiri lebih cenderung konservatif, ngelihat kondisi yang benar-benar ada melalui grafik harga, karena kan saya tradingnya melalui technical analysis gitu loh. Saya Iya. nggak pakai metode lain gitu. Oke. Nah, kalau memang kita udah ngelihat kondisi berubah, ya sudah, ikuti itu aja gitu loh. Trade what you see, not what you feel. Iya. So, ya Mas tadi sempat bilang pure technical analysis ya Mas. Maksudnya Yep. kalau ada indikator tambahan seperti on-chain, maksudnya itu jadikan indikator Mas untuk trading atau enggak? Sejauh ini saya sendiri saya nggak pakai itu. Saya belum sepenuhnya mengerti on-chain analysis, walaupun secara apa yang sudah pernah disajikan di grup CryptoWatch, banyak sekali data-data yang menurut saya menarik. Contohnya data outflow. Data outflow dari exchange yang selalu dijadikan indikasi bahwa harga akan naik karena orang-orang akan nge-hold. Ini adalah data yang menurut saya di satu sisi baik karena kita jadi punya data tambahan, tapi di sisi lain juga bisa dimanipulasi. Kalau misalnya ingat beberapa minggu atau beberapa bulan lalu, sempat ada yang memasukkan Bitcoin ke exchange. Kemudian setelah harganya turun, dia tarik. Tapi setelah dia akumulasi tambahannya gitu loh. Iya. Jadi ini bisa dijadikan senjata untuk institusi melakukan transaksi yang cepat untuk ya istilahnya nurunin penumpang lah. Iya. Gitu. Iya sih. Alat manipulasi aja ya. Ya. Kira-kira. Ya, tadi Mas sempat sebutkan Mas konservatif kan. Jadi risk to reward masih berbanding lurus. Nah, kita tadi udah bicara rewardnya. Sekarang kita downside risknya, Mas. Apakah menurut Mas Bitcoin bisa ke 20K lagi or lower, Mas? Kayak apa namanya? Wah, ini tinggal 10 menit lagi nih. Kayak yang Corona Dam kemarin. Menurut saya sih untuk turun ke 20.000 tetap ada kemungkinan itu. Saya nggak bakal menampik kemungkinan itu karena saat ini kalau misal kita melihat kembali apa yang sudah pernah terjadi, penurunan 80% dari Bitcoin sebelum-sebelumnya, maka kalau targetnya 100.000 benar-benar adalah peak yang terjadi nanti, ya 20.000 ya menurut saya masuk akal gitu loh. Tapi ada satu kondisi yang sudah berbeda dibandingkan dua bull run yang kemarin gitu loh. 2 bull run kemarin tuh semuanya full of retail. Kali ini kita punya institusi. Apakah institusi juga akan ikut menjual, ataukah ikut menggoreng, ataukah ikut menampung, ya kita nggak tahu gitu loh. Nah, tapi kalau memang nantinya benar-benar institusi ada nampung barang nih, ya bisa aja nggak capai 20.000, mungkin aja ke 50.000 kembali setelah misalnya katakan capai 100.000 gitu. Jadi ya ada kemungkinan sih penurunan kali ini nggak akan sedalam kemarin karena adanya institusi. Tapi balik lagi, kita harus ingat kembali banyak sekali institusi yang memiliki barang yang di harga murah. Di harga 20-an ribu, belasan ribu, gitu. Jadi apakah mereka akan jadi ancaman bagi kita? Ya we'll see. Only time can tell. Ya soalnya kemarin pas revenue report Tesla ngejual beberapa Bitcoinnya kan. Jadi kita nggak bisa bergantung juga sama si institusi. Terus juga Mas sempat cerita kemarin pas Corona Dam agresif ya beli aja ya. Pas Corona Dam kemarin ya memang kita nggak bisa pungkiri ya. Ini siklus resesi ini mungkin ini agak ke makro ya Mas. Jadi siklus resesi ini memang ada boom and bust-nya mungkin 10 tahun atau lebih ya.
Jadi menurut Mas, karena Mas ini nggak hanya crypto watch tapi duit pintar juga. Resesi itu potensi, tapi kita perlu memaknainya seperti apa, Mas? Maksudnya kalau misal ada kejadian seperti itu lagi, langsung catch a falling knife atau gimana? Ini kan Mas sebagai trader dan financial Nah, advisor juga. begini, kalau kalau yang namanya krisis ataupun ya bust lah yang tadi ceritanya kan, itu bakal selalu ada. Dan kita sebagai investor ataupun sebagai seorang trader, kita harus sudah punya plan-nya gitu loh. Jadi ketika misalnya nih ceritanya Bitcoin tiba-tiba drop lagi nih, dropnya ke angka berapa nih kira-kira? Misalnya katakan tiba-tiba lah drop ke angka 50.000 kembali. Ya sebenarnya nggak jauh sih 50.000 dari harga sekarang. Katakan nih tiba-tiba drop ke 50.000, lu mau ngapain gitu loh? Lu mau cut loss, lu mau nambah atau mau ngapain? Maka yang menurut saya perlu dilakukan adalah buatlah rencana. Rencana untuk apakah kita akan nambah posisi ketika turun, cut loss atau turun ketika turun, atau misalnya take profit ketika naik, ataukah malah nambah tanpa ngelihat harga. Plan itu yang harus kita punya dulu gitu loh. Dan nggak ada orang yang bisa ngasih tahu apa plan terbaiknya gitu loh. Karena kita nggak tahu kondisi keuangan lu tuh seperti apa. Lu masih punya cash kah di belakangnya, lu masih punya disposable income kah, kerjaan lu gimana gitu loh, sisa duit lu setiap bulan seperti apa, kita nggak tahu gitu loh. Yang bisa ngasih tahu lu ya lu sendiri gitu. Jadi kalau kayak kemarin nih, ketika Maret 2020, yang saya lakukan saya malah beli banyak karena saya ngerti. Nah ini ceritanya kan karena saya ngerti. Tapi kalau orang yang nggak ngerti, wah ini turun nih angka 4.000, wah udah panik, nggak berani. Gitu. Takut scam Bitcoin. Padahal betul. Padahal di tahun 2019 sejak Januari saya sudah ngomong di berbagai media, sudah ngomong di kantor-kantor saya juga. Saya ngomong kalau punya duit boleh nih mulai nabung Bitcoin. Ya yang dengar ucapan saya, yang ikutin ada, tapi nggak banyak. Gitu. Yang ikutin ya udah ketawa sekarang gitu loh. Bahkan di tahun lalu 2020 bulan Mei saya sempat ada buat tulisan prediksi harga Bitcoin gitu. Tapi saya buat dalam bentuk yang agak berbeda. Saya kasih hitungannya, analisanya dengan perhitungan yang matematis dalam bentuk pola itu kira-kira seperti apa. Dan hasilnya 110.000 lah plus minus gitu. Nah, dari sana ada beberapa orang yang mulai membeli ikut, tapi masih banyak juga yang skeptis. Karena waktu itu Bitcoin kan baru drop ke angka 3.700 ya kalau nggak salah. Gitu. Nah, ketika ada drop seperti itu, saya sebagai investor saya malah akan beli. Cuman problemnya adalah sering sekali kita out of cash ketika kondisi seperti itu. Iya sih. Gitu. Ya tapi kalau masih di fase skeptis juga masih sehat sih Mas. Soalnya kalau udah bullish semua, itu udah tanda hati-hati itu. Iya, betul sih, betul. Tapi yang perlu saya tekankan, lu mau investasi apapun, mau kripto kah, mau saham kah, mau CFD kah, satu hal yang harus diingat, pelajari dulu instrumennya. Saya pernah bangkrut hanya karena saya miss sedikit dari suatu instrumen, gitu loh. Dan bangkrut itu ya lumayan terasa gitu loh. Itu terjadi hanya 2 bulan sebelum saya nikah, gitu. Dan akhirnya saya jadi ngerti bahwa likuiditas itu penting. Kondisi yang sama terjadi di drop yang baru-baru ini, 2-3 minggu lalu atau berapa 4 minggu lalu kali ya. Ketika Bitcoin drop ke angka 50 ribuan. Itu menunjukkan bahwa ketika kita trading derivatif, likuiditasnya nggak ada di saat itu. Tiba-tiba order book-nya kosong, nggak ada yang ngebit, gitu. Banyak orang nggak percaya bahwa likuiditas itu penting. Makanya orang-orang masih sibuk untuk ke koin-koin yang aneh-aneh. Ya silakan kalau pakai uang jajan. Tapi kalau pakai uang utamanya, pakai life saving-nya, ya coba pikir lebih panjang dulu gitu loh. Ya kemarin sempat juga saya nonton kontennya Mas, Mas juga bahas tentang likuiditas itu. Ya, jadi Bitcoin dan Ethereum ya, maksudnya yang likuiditasnya. Betul. Gitu ya.
Mungkin ada juga yang ya bukan kita menafikan atau apa ya. Ya kemarin ada Dogecoin milioner juga. Jadi jangan itu hanya segelintir ya guys, jangan terlalu diikuti seperti itu. Ya udah kita mungkin sampai di penghujung acara guys. Sebelum kita tutup, saya ada pertanyaan versus kayak gini. Jadi Mas tinggal jawab aja pilih yang mana gitu ya. Yes, boleh. Satoshi atau Vitalik? Satoshi. DEX atau SEX? Saat ini masih SEX karena lebih murah. Bitcoin atau emas? Bitcoin. Elon atau Bezos? Sebenarnya nggak dua-duanya sih. Bezos lah. Bezos. Binance atau Coinbase? Coinbase. Lightning atau Solana? Lightning. Oh, oke. Yaudah, itu aja guys. Kita akhiri dari sebuah ini. Nanti saya share beberapa link di deskripsi. Check out the CryptoWatch platform sama Duit Pintar YouTube channel. Nanti saya share juga di deskripsi. Makasih Mas udah join ke main-main di Cryptonian Channel. Itu aja. Mungkin si Mas Bayu mau ada nanya nggak, Mas Bayu? Ini nimbrung aja dari tadi. Apa dia udah cabut? Ini? Halo. Nah, ada mau nanya nggak? Ini udah mau habis ini timing Zoom-nya. Apa? Mau nanya apa? Oh, mau habis. Tapi, tapi tadi ada nongol dia unlimited sih katanya. Oh iya. Upgrade tuh unlimited. Nggak apa-apa, lanjut terus aja sih. Harusnya sih nggak dipotong. Akhirnya ada acara Nggak. Santai. Kalau aku santai. Oh, santai. Ah iya. Apa aku post recording dulu aja ya, baru lanjut ngobrol lagi ya? Soalnya ini 5 menit lagi tadi sampai recordingnya. Mau nanya apa? Boleh, kita stop recording dulu lah. Ya, stop recording. Oh, recording. Guys, kita stop recording.